Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, sekarang kita akan belajar fikih bersama-sama. Anak soleh, alhamdulillah bab tata cara sholat berjamaah sudah selesai. Sekarang kita akan menyaksikan video mengapa kita harus sholat dan bagaimana cara sholat makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal rokaatnya. Anak soleh, selamat menyaksikan. Cerita Ubay. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Kenapa Ubay harus sholat? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubay dan Abi sholatnya di masjid. Umi sholat di rumah. Ubay, baca Al-Quran dulu ya sayang. Iya Mi. Ubay biasanya diminta Abi dan Umi untuk membaca Al-Quran setelah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Ubay kayaknya haus nih. Makan yang segar-segar kayaknya enak deh. Sebenarnya nih, Ubay dari tadi mikir. Kenapa ya kita harus sholat? Harus puasa. Harus baca Al-Quran. Ubay, udah baca Al-Quran? Baru sebentar Umi. Ubay soalnya haus. Karena Ubay kepikiran terus, akhirnya Ubay tanya deh sama Umi. Umi, kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran? Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu contohnya yang tadi Ubay tanyain. Sholat, puasa, baca Al-Quran. Semuanya diperintahin sama Allah. Harus patuh. Kita patuhi semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Allah perintah kita sholat, kita harus sholat. Allah perintah kita makan dengan tangan kanan, kita makan harus pakai tangan kanan. Kita harus menjauhi makanan yang haram. Alhamdulillah, Ubay mulai paham nih sedikit-sedikit. Oh iya, kata Abi, yang namanya ibadah pasti ada capeknya. Mesti ada usaha, gak bisa santai-santai. Nih kayak Ubay lagi jalan ke masjid untuk sholat isya. Tapi orang Islam nanti dapat balasan dari Allah. Gak capek-capek lagi seperti di dunia. Kembalinya
surga. Ya Allah, semoga Ubay, Umi, dan Abi masuk surga ya Allah. Nah teman-teman, itu dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, kayaknya Dodo ketinggalan sholat isya nih. Sudah rakaat keberapa ya? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sebelah Syamil aja masih kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kayaknya kamu kurang 1 rakaat lagi deh. Kurang 1 bagaimana, Mil? Iya, seharusnya kamu nambahnya 2 rakaat, bukan 1 rakaat. So tahu nih Syamil. Kan tadi Dodo ikut sujud, berarti cuma ketinggalan 1 rakaat dong. Betul, kamu sujud. Tapi kan hitungannya dari ruku, Dok. Syamil nih, suka nambah-nambahin aja. Kan capek. Rabbana hablana min azwajina wa Capek gimana sih, Dok? Tinggal Oh, tambah 1 lagi aja. Bukan masalah nambah 1 lagi, Mil. Udah pas ini, nanti malah kelebihan. Rugi Dodo. Wakina azabannar. Amin. Syamil, Dodo, ada apa sih? Ini Paman, masa Syamil bilang sholat Dodo kurang 2. Menurut hitungan Dodo sih kurang 1. Tapi Ayah, Dodo tadi bergabungnya saat kita sedang tahiyat. Berarti kan tidak dihitung. Dihitung dong, Mil. Nggak dihitung, Dok. Dihitung, Mil. Memang bagaimana sih aturannya? Ya, kamu sih nggak tahu aturannya. Makanya ngaji lagi dong. Kok kalian jadi ribut? Ayah jelaskan ya. Dodo masbuk ya? Enggak, Dodo nggak mabuk. Masbuk, Dok. Bukannya mabuk. Oh, masbuk ya. Kirain mabuk. Dodo salah. Masbuk apaan sih? Dodo. Do, masbuk itu adalah orang yang tertinggal sejumlah rakaat dari rakaatnya imam. Misalnya, imam sudah 1 rakaat, dia baru bergabung. Atau imam sudah menjalankan 2 rakaat, dia baru bergabung, dan seterusnya. Oh, begitu. Tadi Dodo bergabung ketika tahiyat awal. Berarti Dodo masbuk ya? Iya, Dodo masbuk. Terus, kalau Dodo masbuk, berarti ketinggalan berapa rakaat saat itu? Karena Dodo sholat isya bergabung di tahiyat awal, berarti Dodo ketinggalan 2 rakaat. Tuh kan, Dodo kurang 2 rakaat. Kok kurang 2? Bukannya 1? Iya, Dok. Kecuali kamu bergabungnya di saat ruku. Kalau kamu ikutan ruku bersama imam, berarti betul kamu kurang 1 rakaat. Oh, jadi batasnya ruku ya Paman, agar terhitung ikut rakaat itu. 100 buat Dodo. Tapi ya, kenapa ya terhitungnya di saat ruku? Oh, itu ada penjelasannya. Begini. Pada satu waktu tertentu di kala subuh, Ali bin Abi Thalib bergegas menuju ke masjid untuk sholat. Di tengah perjalanan beliau, ada seorang kakek tua yang tengah berjalan di depannya. Sang kakek berjalan sangat perlahan. Karena rasa hormatnya kepada orang tua, ia sungkan mendahului. Akhirnya, ia pun turut berjalan perlahan di belakang sang kakek. Sementara, sholat subuh di masjid sudah dimulai.
Ali bin Abi Thalib terus berjalan perlahan, tidak mendahului. Sampai tiba di depan pintu masjid, ternyata sang kakek itu terus berjalan. Maka Ali bin Abi Thalib pun bergegas masuk ke dalam masjid. Rasulullah dan para jamaah tengah melakukan ruku, dan Ali bin Abi Thalib pun langsung ruku bersama para jamaah yang lain. Setelah selesai sholat subuh, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, mengapa ruku di rakaat kedua tadi begitu lama? Lalu Nabi menjawab bahwa punggung beliau ditahan oleh malaikat Jibril agar bertahan dalam rukunya. Ditahan malaikat Jibril? Kenapa? Agar Ali bin Abi Thalib mendapatkan kesempatan salat berjamaah. Lalu, berapa banyak rakaat yang ditambah oleh Ali bin Abi Thalib? Setelah Nabi salam, Ali bin Abi Thalib bangun kembali dan menambah 1 rakaat saja. Inilah yang menjadi dasar bahwa seseorang mendapatkan 1 rakaat dalam sholat berjamaah, yakni manakala ia ikut ruku bersama imam. Oh, begitu. Dodo tahu sekarang. Iya, Dok. Makanya, karena kamu tadi bergabungnya saat tahiyat, maka kamu tidak dihitung mendapat rakaat tersebut. Berarti Dodo tinggal nambah 1 rakaat lagi saja, kan? Kalau Dodo tadi nambahnya langsung dilakukan setelah sambil ingatkan, iya, 2 rakaat saja. Terus, sekarang? Karena sudah ngobrol kesana kemari, berarti Dodo harus ulangi lagi dari awal. Yang benar, Paman. Iya, begitu deh, Do. Oh my God.